Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ucapan syukur kita karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam dan iman sehingga kita masih bisa merasakan betapa indahnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selawat dan salam juga tak bosan-bosannya dan jangan sampai lupa kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan teknologi dan tentunya ilmu pengetahuan tentang agama-agama, terlebih lagi agama Islam. Baiklah, adik-adik angkatan 2020, saya di sini nama Galing Merokinas dari program studi teknik elektro 2019 ingin sedikit berbagi ilmu tentang materi kita malam ini, yaitu persaudaraan sama muslim. Baiklah, langsung saja. Menurut Islam dalam kehidupan ini terdapat dua jenis hubungan, yaitu hubungan antar manusia dan Khalik atau penciptanya. Hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hablum minallah. Sedangkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia disebut hablum minanas. Kedua hubungan ini harus saling tali menali dan berkesinambungan, di mana hubungan yang pertama harus selalu menjadi landasan hubungan yang kedua, yang menentukan nilai derajat hubungan itu di sisi Allah. Hubungan antara sama manusia dan sama umat muslim haruslah dilandasi oleh ajaran Allah, karena dengan berpegang teguh kepada ajaran Allah ini, manusia, khususnya umat muslim, tidak akan sesat. Rasulullah menyampaikan hal ini dalam khutbah wada berikut ini, yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian semua dua hal yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasul, yaitu dua hal itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Lanjut, hubungan antar sama manusia, hablum minanas. Hubungan antara sama manusia disebut ukhuwah basyariah atau persaudaraan sama manusia. Namun, persaudaraan sama muslim disebut ukhuwah islamiyah. Dan persaudaraan inilah yang mengikat sama muslim untuk bersatu padu dengan kokoh. Untuk apakah persaudaraan itu dibangun dalam kehidupan bermasyarakat? Tujuan utama adalah untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk berbuat kebajikan dan kebenaran, dan bukan untuk bermusuhan, apalagi untuk melakukan perbuatan mungkar. Apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatukan iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman dan takwa, dan hal ini terkandung dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang iman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Berikut adalah hakikat dari ukhuwah Islamiyah. Ada 3 poin. Yang pertama, nikmat Allah dalam Quran surat ketiga ayat 103. Poin kedua, perumpamaan tali tasbih, Quran surat 43 ayat 67. Dan
merupakan arahan dari Rabbani terkandung dalam Quran surat ke-8 ayat 63. Tangga-tangga ukhuwah Islamiyah. Jadi poin pentingnya harap difokuskan. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Apa sih ta'aruf itu? Bukan hanya mengenal secara fisik, namun juga mengenali aspek pemikiran, kejiwaan, latar belakang diri dan keluarga, kelebihan dan kekurangannya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tangga pertama, sama muslim minimal harus saling mengenal secara pemikiran, kejiwaan, dan lain-lain. Tangga yang kedua, setelah melewati tahap saling mengenal, sama umat muslim harus saling memahami, itu tafahum. Dan bila ini dapat dilakukan, maka dapat dicapai kesatuan hati, satunya pemikiran, bahkan terimplementasikan dalam bentuk kesatuan amal dalam amal jama'i. Poin yang ketiga yaitu ta'awun, saling membantu. Membantu baik dalam hal-hal yang menyangkut urusan hati, pikiran, maupun amaliyah. Ta'awun diwujudkan dalam bentuk empati dan kepedulian. Misalnya, ta'awun fikri diwujudkan dengan memberi saran dan sumbangan pemikiran. Ta'awun amali dalam bentuk bantuan dan pertolongan secara materi, dan lain sebagainya. Untuk tangga tertinggi yang keempat itu takaful, saling sepenanggungan. Dalam tingkat ini, seorang mukmin benar-benar merasakan bahwa ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari saudaranya. Bagi sebuah jasad, bila terdapat bagian tubuhnya yang merasakan sakit, maka jasad yang lainnya pun akan merasakan sakit dan bahkan demam. Dan bila seluruh tahapan yang tercapai, insya Allah akan terwujud kesatuan barisan dan kesatuan umat. Lalu poin selanjutnya, apa sih keutamaan, manfaat, serta faedah dari ditegakkannya ukhuwah? Yang pertama jelas akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. Berikut sabda Rasulullah yang artinya, tiga perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain itu, dia mencintai saudaranya dan saudaranya mencintainya, melainkan karena Allah. Dia tahu untuk kembali kepada kekufuran saat dia menghubungkan untuk dilemparkan ke dalam an-nar. Poin yang kedua yaitu Allah akan melindungi dan menaunginya dari kengerian-kengerian pada hari kiamat kelak. Ini hubungan yang masuk dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berikut sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka pada suatu hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Lalu poin ketiga, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang kemudian akan mengantarkannya ke dalam al-jannah, yaitu surga. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, kalian tidak akan masuk al-jannah atau surga sampai kalian beriman, dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku menunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Dari banyaknya manfaat ukhuwah dalam Islam, sangat pentingnya menjaga dan membangun persaudaraan agar kita mampu menghargai dan menghormati saudara dalam berbagai hal. Dengan saling menghormat dan saling menghargai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya. Berikut adalah hal-hal yang dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, memberitahukan kecintaan pada yang kita cintai. Yang kedua, memohon didoakan bila berpisah. Lalu menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa, berjabat tangan bila berjumpa, kecuali non-muhrim. Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, sering bersilaturahmi, memperhatikan saudaranya, dan membantu keperluannya. Dan untuk slide terakhir, yaitu memenuhi hak ukhuwah saudaranya.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani berbunyi, hak seorang muslim atas muslim ada 6, yaitu jika bertemu, ucapkan salam kepadanya, jika diundang, maka penuhilah, jika diberi nasihat, maka dengarkanlah, jika bersin, maka doakanlah, jika sakit, maka kunjungilah, dan jika meninggal, maka antarkanlah dia ke kubur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.